Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung dan saya masih ditemani dengan Ibu Ida Giris selaku Ketua APPMI Lampung. Oke, Ibu, kita masih membahas tentang wastra tradisional ya, utamanya tentang wastra Lampung sendiri yaitu tapis nih Bu. Menurut Ibu sendiri, ini mengapa sih Bu penting untuk memadukan kearifan lokal dengan tren fashion modern sekarang ini gitu? Baik, kearifan lokal. Kearifan lokal ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dulu, tapis ini hanya sebentuk sarung yang digunakan hanya untuk upacara adat. Betul. Nah, di tahun 80, di tangannya Pak Aan Ibrahim, desainer senior kami, itu diubah. Bagaimana caranya supaya tapis ini bisa dikenakan setiap saat. Minimal perkawinan, dan tidak hanya dipakai oleh pengantin, tapi oleh tamu. Nah, itu kita coba tanpa menghilangkan keindahan itu yang disebut kearifan lokal tadi. Dan dia berhasil. Ketika itu booming dengan customnya di tahun 1989 itu udah booming. Dilanjutkan lagi oleh beliau dengan sulaman ususnya. Sewastra yang lain ya, sulaman usus. Nah, kearifan lokal ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Ketika dia sudah menjadi busana, masuk ke dalam dunia fashion memiliki nilai jual yang tinggi. Betul. Siapa yang sangat diuntungkan? Ya para UKM. Betul. Para UKM. Jadi UKM itu memiliki nilai jual yang tinggi, otomatis perekonomian mereka juga menjadi lebih baik. Nah, selain itu juga seluruh Nusantara oleh pemerintah, penggiat pemerintah dari beberapa bank yang melaksanakan fashion itu selalu menerangkan dari 100% bahan yang Anda gunakan 40% kearifan lokal. Secara otomatis kita pun akan menggunakan tapis. Tidak hanya tapis ya, beragam wastra yang ada di Lampung. Itu sulam usus juga masuk, Maduaro juga masuk, belah ketupat juga masuk, ya kan? Batik juga masuk. Oke. Jadi bagaimana kita memadupadankan itu? Kalau kita sendiri Bu, bagaimana memadupadankannya Bu? Baik. Untuk kepentingan, saya kasih contoh karena kita Contoh. ada berdua ya. Ya. Untuk kepentingan seorang presenter. Betul. Seperti apa sih supaya dia bisa memasarkan bahwa dia punya ciri-ciri ini dari Lampung. Mungkin kita ambil sulaman sedikit di pojok sini sebagai pengganti bros, tapi dia disulam langsung, itu namanya custom. Oke. Kita nggak perlu banyak-banyak karena Gen Z itu nggak sangat menolak dengan yang ribet-ribet. Dia bilang, mah kalau bisa kecil aja mah, tapi itu ada tanda Lampung, orang kenal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tunggu ya. Tahun depan kita akan melihatkan itu. Mungkin dalam waktu dekat juga udah ada yang show seperti itu. Oke, siap. Lalu bagaimana Ibu ini bisa memastikan ya bahwa elemen tradisional ini tetap relevan dengan Gen Z tadi ya contohnya untuk beberapa tahun ke depan gitu selain contoh-contoh tadi? Ya, saya lihat sih Gen Z tadi sudah menggunakan baju kaos, tapi masih sebatas motif. Kita lihat udah bertebaran. Terus Ikam senang, Ikam suka katanya, kan bahasa Lampung juga sudah mulai ada di baju-baju yang ringan, Terus bagaimana juga nih Kamzin tadi masuk ke budaya. Mungkin kami akan menciptakan baju-baju yang ringan, dimulai dengan topi Lampung. Kayak kalau kita ke Bali, kenapa kita pakai ikat Bali? Betul. Kenapa kok di Lampung nggak digunakan? Iya, betul. Sementara itu sudah diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Nah, berarti ini peran media juga kami sangat butuhkan untuk memasyarakatkan hal-hal yang seperti itu. Oke, iya. Jadi memang harus gencar lagi ya mengenalkan tradisi kita seperti ini, jangan sampai tergerus dengan zaman begitu Bu ya. Oke, kalau untuk masyarakat Lampung sendiri ini Ibu melihatnya sampai saat ini ya minat mereka dalam menggunakan wastra begitu seperti apa? Masih dalam level ibu-ibu. Level ibu-ibu. Masih dalam level ibu-ibu dan sekarang kami akan berusaha untuk masuk ke level ibu-ibu muda. Oke. Ibu-ibu muda. Sekali kalau yang muda sekali di bawah itu kayaknya masih belum ya, masih sebatas
apa itu tadi, baju-baju kaos. Mm-mm. Kalau misalnya kita contoh kelompokan begitu ya, untuk ibu-ibu, ibu-ibu muda, sampai ke apa anak-anak muda, bahkan mungkin untuk lansia pun mereka masih ikut antusias, itu kira-kira seperti apa, Bu? Nah itu dia, ini harus berperan serta semua. Semua. Semua elemen itu harus cinta dulu. Dia harus cinta dengan tapisnya, dia harus cinta dengan wastra yang lain, dia harus cinta sama batiknya atau apa. Sehingga ketika dikenakan dan enak, mereka akan cari sendiri. Betul. Itu akan cari sendiri. Saya yakin sekali mereka akan cari sendiri. Jadi tidak hanya sebatas mau ada apa festival atau pemilihan, mereka cari kemana ya gitu. Tapi kami menginginkan itu menjadi sebuah kebutuhan. Oke, menjadi sebuah kebutuhan. Kalau saya melihat gitu ya, kan kita juga punya beberapa wastra yang usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun begitu. Apakah itu juga akan ikut disertakan gitu? Nah, kalau wastra yang sudah bertahun-tahun itu sudah memiliki nilai jual sejarah yang luar biasa, tidak mungkin akan dibuat menjadi sebuah baju. Mungkin pun kita akan arahkan ke home design. Home design itu seperti apa tuh? Hiasan dinding. Jadi sebelum saya lupa ya, bahwa tapis itu adalah sarung ya. Sarung. Jadi sebelum dia sarung kita potong aja tengahnya, sebelum dia dijahit, dia dijadikan hiasan dinding. Karena sayang kalau udah ratusan tahun kita akan ambil motifnya, kita akan perlihatkan sebagai sejarah, kalau ini udah sekian tahun, ini sekian tahun. Motif-motif itu yang kita reproduksi kembali. Oke, jadi motif direproduksi dan untuk dipajang saja begitu ya Bu ya. Oke, kalau kita melihat bagaimana nih perkembangan industri fashion di Lampung nanti 5 tahun ke depan, itu kira-kira bakal seperti apa? Nah, Lampung adalah sebuah provinsi yang dari segi geografisnya sangat menguntungkan. Kenapa saya bilang menguntungkan? Dekat sama ibu kota. Tapi dari segi ekonomi sangat merugikan. Kenapa? Karena dari segi ekonomi uangnya larinya ke sana. Larinya ke Jakarta semua. Tuh. Hubungannya dengan dunia fashion, kita tidak punya pabrik tekstil. Semuanya ada di Jawa. Jadi kita dengan Lampung diperhitungkan juga selain Medan untuk dunia fashion, itu kita udah bersyukur. Kita bersyukur sekali. Bahan baku tapis ini diproduksi oleh Jawa, di Jawa ya, bahan baku ini. Nah, kita tidak produksi. Kalau kita bisa produksi saja, mungkin lain ceritanya. Lain ceritanya. Ini sangat membantu. Lain cerita mungkin dari harga lebih murah, terus para pekerja seni penapisnya juga lebih biar bisa menggali lagi, toh motifnya jangan kayak gini aja, toh motifnya gini, karena dekat kan ada pabriknya di sini. Kan selama ini kan tidak ada. Kita doa aja kalau ada. Jadi ketika dia ada pabrik tekstil, maka kita akan diperhitungkan. Itu aja kelemahannya. Kelemahannya itu ya, tidak ada pabrik tekstil. Jadi bagaimana kita sebagai desainer Lampung tentunya ya memutar otak supaya bisa lebih berkembang, mengikuti perkembangan 5 tahun ke depan begitu ya. Oke. Baik saudara, usai jeda kami masih akan berbincang ya bersama Ibu Ida tentang wastra nasional khususnya di Provinsi Lampung. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.